orang hidup untuk doa orang mati untuk orang hidup. Ini kalau yang biasa, doa orang hidup untuk orang mati, itu maklum. Nah, ini doa orang mati untuk orang hidup, berarti saling mendoakan. Yang hidup mendoakan yang mati, yang udah mati juga mendoakan yang hidup. An Anas bin Malik yaqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum minal amwat fa in kana khairan istabasharu bihi wa in kana ghaira dhalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal kamu ditunjukkan atau diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kamu dan keluarga-keluarga kamu minal amwat, dari orang-orang yang sudah wafat. Maka jika amal kamu itu baik, mereka bergembira dengannya. Tapi jika ghairu dzalik, tidak baik, mereka berdoa. Inilah dia. Qalu, mereka berkata, maksudnya mereka berdoa. Apa doa mereka untuk yang masih hidup? Allahumma la tumithum. Ya Allah, jangan matikan mereka hatta tahdiyahum, sampai engkau beri hidayah kepada mereka sebagaimana kau beri hidayah kepada kami. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa fihi rajul lam yusamma. Memang ada di dalamnya seorang dari perawi yang tidak disebutkan namanya. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah wafat, mereka berdoa di alamnya sana, di alam barzah, alam kuburnya itu. Dan mereka berarti punya kehidupan juga, sebagaimana yang kita maklumi bersama, merasa gembira juga, merasa sedih juga. Ini karena merasa sedih lah dia ini, maka dia berdoa. Nah, makanya buat mereka gembira dengan melakukan amal soleh, karena nanti yang dilaporkan sama mereka ditunjukkan, nah itu amal soleh kita, apalagi orang tua. Anaknya melakukan amal soleh, nah, itu dilaporkan kepada orang tuanya yang sudah wafat, tuh senang lah mereka. Coba kalau perbuatan buruk yang dilakukan oleh anaknya atau keluarganya, itu pula lah yang dilaporkan, dan sedih mereka. Wa fi riwayatin, ada dalam satu riwayat yang lain, wa fi riwayatin, wa inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum min ahli al-akhirah fa in kana khairan farihu wastabasharu wa qalu Allahumma hadha fadluka wa rahmatuka fa atmim ni'mataka alayhi wa amithu 'alayha wa yu'radu 'alayhim 'amalul musii fa yaqulun Allahumma alhimhu amalan salihan tarda bihi anhu wa tuqarribuhu ilaika. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya amal-amal kamu dihadapkan atau diperlihatkan kepada kerabat-kerabat dan keluarga-keluarga kamu dari golongan ahli akhirah, maksudnya ahli akhirah yang sudah wafat. Maka jika amal kamu itu khairan, baik, mereka akan bahagia dan bergembira, dan mereka berkata, inilah maksudnya mereka berdoa. Berarti kalau ikut riwayat ini, yang baik pun mereka berdoa, yang buruk pun mereka berdoa. Nah, kalau amalnya baik, doa mereka begini, Allahumma hadza fadluk, ya Allah, ini adalah anugerahmu dan rahmatmu, fa'atmim, maka sempurnakan nikmatmu kepadanya, kepada yang masih hidup yang amalnya baik tadi, dan matikan dia atasnya, atas nikmatmu itu. Wa yu'radu alaihim amalul musii, dan dihadapkan, diperlihatkan kepada mereka amal yang buruk, maka mereka akan berdoa, Allahumma alhimhu, ya Allah, ilhamkan
dia amal yang soleh yang engkau redha dengannya dan engkau mendekatkannya kepadamu. Jadi ya, inilah doa mereka. Untuk orang baik, amalnya baik, lain doanya. Untuk orang yang jahat, amalnya buruk, ini perlihatkan mereka juga berdoa dengan doa yang lain pula. Diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat. Di dalam riwayat ini ada terdapat Maslamah bin Ali wa huwa dhaif. Walakin lahuma syahidun sahih, tetapi bagi kedua riwayat ini tadi itu ada syahid yang sahih, ada syahid yang mendukung. Fayu'radu alaihim a'maluhum fa idza ra'aw hasanan farihu wastabasharu wa qalu hadhihi ni'matuka ala 'abdika fatimmaha wa in ra'aw su'an qalu Allahumma raji' bi amdika. Mana syahidnya, pendukung yang sahih? Nah, ini diperlihatkan kepada mereka amal-amal mereka. Maka apabila mereka melihat baik, amal-amal itu mereka melihat baik, mereka akan bahagia dan bergembira dan mereka berdoa. Hadhihi ni'matuka ala abdik, ini adalah nikmatmu kepada hambamu, maka sempurnakanlah. Dan jika mereka melihat su'at, buruk, amal yang dilakukan oleh orang yang masih hidup itu, mereka akan berdoa, Allahumma raji' bi abdika, ya Allah, kembalikan hambamu itu kepada yang baik. Akhrajahu Abdullah ibn al-Mubarak fi Zuhud. Dalam kitab Az-Zuhud ini disebutkan oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi itulah saling mendoakan, berarti orang yang hidup mendoakan orang yang wafat supaya dia diberi nikmat, dilapangkan kubur. Orang yang sudah wafat mendoakan orang yang masih hidup, yaitu keluarganya atau kerabatnya. Kalau baik, didoakannya supaya tetap berbuat baik sampai mati. Tapi kalau buruk, didoakannya supaya dapat hidayah, supaya kembali kepada yang baik. Tahlilu 7 ayam, tahlil yang 7 hari. Haddatsana Abu Bakr bin Malik, haddatsana Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal, haddatsana Abi, haddatsana Hashim ibn Qasim, haddatsana Al-Ashja'i an Sufyan Ats-Tsauri qala qala Tawus innal mauta yuftanuna fi kuburihim 7 fakanu yastahibuna an yut'ama anhum tilkal ayyam. Ini ceritakan kepada kami Abu Bakar bin Malik, ceritakan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, ceritakannya Hashim bin Qasim, ceritakannya Ashja'i dari Sufyan Ats-Tsauri. Dia berkata bahwa berkata Tawus, sesungguhnya orang yang sudah wafat itu, orang yang sudah mati, akan difitnah, diuji di dalam kubur mereka sana selama 7 hari. Maka mereka senang, yastahibun, mereka senang diberi makan, yut'amu, diberi makan, anhum, atas nama mereka pada hari-hari tersebut. Nah, ini diriwayatkan di dalam kitab Al-Matalib Al-Aliyah oleh Muhafidz Ibnu Hajar, begitu juga dalam Hilya Auliya Abu Nu'aim Al-Asbahani, dan dalam Sifatus Safwah oleh Ibnu Jauzi, Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir, Taus. Terus ini tabi'in berarti. Nah, ini yang menyebutkan tentang hal ini, dan tidak mungkin dia menyebutkan ini main agak-agak saja. Nah, karena dia tahulah atau ada sumber yang dia pernah mendengar tentang yang seperti ini. Nggak mungkin ngarang lah istilahnya. Apalagi Imam Taus, ini seorang ahli hukum, ahli fikih dari golongan fuqaha Makkah. Kemudian tadi banyak disebutkan tentang ini juga dalam Syarah Sahih Bukhari Ibnu Battal, Umdah Al-Qari, Syarah Sahih Bukhari oleh Al-Aini, Imam Al-Aini. Faidatun, rawa Ahmad bin Hanbal fi Zuhdi wa Abu Nu'aim fil Hilyah an Tawus anna al-mauta yuftanuna fi quburihim 7 fakanu yastahibuna an yut'imu anhum tilkal ayyam isnadu sahih wa lahu hukm ar-raf'i wa dzakara Ibnu Jurayj fi musannafihi an Ubaid ibn Amir anna al-mu'mina yuftanu 7 wal munafiqa 40 sabahan wa sanadu sahihun aidan wa dzakara Ibnu Rajab fil qubur an Mujahid
annal arwah 'ala al-quburi sab'a ayyam min yaumid dafni la tufariquhu wa lam aqif 'ala sanadih. Faidah. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud, begitu juga Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Hilyatul Awliya, dari Imam Tawus bahwasanya orang yang sudah mati difitnah, diuji di dalam kubur mereka 7 hari. Nah, inilah. Jadi sejak hari pertama dia dikuburkan sampai hari ke-7 mereka difitnah, diuji. Nah, karena memang sebagaimana doa kita yang diajarkan oleh Nabi, kita diminta berlindung kepada Allah min fitnatil qabri, min fitnatil hayati wal mamat. Ya. Ya. Jadi, kemudian berlindung kepada Allah min fitnatil qabri, dari fitnah kubur. Nah, jadi orang yang mati itu sedang diuji dengan fitnah kubur. Ya. Kalau orang mukmin 7 hari. Itu makanya fitnah kubur ini, sebahagian ulama menyebutnya yang dimaksud dengan fitnah kubur ini diantaranya adalah pertanyaan, karena pertanyaan kubur itu menjadi ujian. Jadi ada orang-orang itu yang ditanya berhari-hari, besok ditanya itu lagi, besok ditanya. Ada yang sekali, dan pertanyaan pun macam-macam. Ada yang ditanya banyak, ditanya siapa Tuhan, tanya siapa Nabi, apa kiblat dan seterusnya. Ada yang cuma ditanya satu saja, siapa Muhammad itu. Nah, ada yang ditanya cuma satu, karena berdasarkan hadis-hadis yang menceritakan tentang ini begitu. Menyebutkan ada riwayatnya banyak pertanyaan, ada satu pertanyaan saja. Ma taqulu fi hadzal rajul? Gimana tentang Muhammad ini? Satu pertanyaannya. Jadi orang mukmin paling lama dia ditanya itu 7 hari saja. Kalau dia orang baik, sebentar. Bahkan ada orang-orang yang tidak ditanya dengan pertanyaan kubur, karena disebutkan man la yu'adzab, siapa yang tidak disiksa dengan siksa kubur, maka berarti dia tidak ditanya. Kenapa? Karena dasar alasan untuk menyiksa itu ketika tidak dapat pertanyaan dijawab. Nah, jadi kalau dia memang tak disiksa, ya tak ditanya sekalian. Maka mereka senang memberi makan atas nama orang-orang yang sudah wafat itu pada 7 hari tersebut. Tilkal ayam, pada 7 hari tersebut. Nah, isnadnya ini sahih. Sahih baginya hukum marfu'. Memang ini terbatas sampai kepada siapa? Kepada tabi'in. Tapi ini hukumnya marfu', karena yang tadi tak mungkin ini dikarang-karang saja oleh Imam Tawus. Ibnu Jurayj menyebutkan di dalam musannafnya dari Ubaid bin Amir bahwasanya orang mukmin itu iftanu sab'an, 7 hari diuji. Sedangkan orang munafik arba'ina sabahan, sampai 40 hari, dan sanadnya juga sahih. Kan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan dalam kitabnya Al-Qubur dari Imam Mujahid bahwasanya arwah alal kubur sab'a ayyam, arwah itu berada di kubur bersama dengan jasadnya 7 hari. Dari hari minat dafni, dari hari dikuburkan, tidak dia meninggalkannya. Tapi walam aqif ala sanadihi, aku tidak mendapatkan sanadnya. Ini dalam kitab Ad-Dibaj ala Muslim Ibnu Hajjaj. Ini syarah Sahih Muslim karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Ad-Dibaj. Walaupun tentu yang paling populer syarah kitab Sahih Muslim adalah syarah Imam Nawawi. Inna sunnatal it'am 7 ayyam balaghani annaha mustamirratun ila al-ana bi Makkah wal Madinah, fadh-dhahiru annaha lam tutrak min ahdi as-sahabati ila al-ana wa annahum akhadhuha khalafan an salafin ila as-sadr al-awwali wa ra'aytu fi at-tawarikh kathiran fi tarajim al-a'immati yaquluna wa aqama an-nas ala qabrihi 7 ayyam yaqra'una al-Qur'an. Ini dulu Imam As-Suyuti ini berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Hawi, Imam Suyuti, tapi bukan dalam syarah tadi, bukan dalam Ad-Dibaj, ini dalam Al-Hawi, Al-Hawi lil Fatawi. Sesungguhnya kesunahan it'am
kesunahan ngasih makan 7 hari telah sampai kepadaku bahwasanya ini mustamirah, terus berlaku sampai sekarang. Ini kata Imam As-Suyuti. Dia hidup di tahun 900-an karena dia wafat 909 911. Nah, Imam Suyuti wafat 911 Hijriah. Kata Imam Suyuti, sampai sekarang, nah, berarti sampai tahun 900-an itu, ketika dia mengatakan itu terus berlangsung. Di mana? Di Makkah dan Madinah. Di Makkah dan Madinah, karena di situlah dahulu tempat berkumpulnya sahabat selain daripada di Irak. Nah, oleh karena itu Imam Suyuti mengambil kesimpulan fadh-dhahir, maka tampaknya bahwasanya kesunahan mengasih makan 7 hari tersebut lam tutruk min ahdi sahabah, tidak ditinggalkan sejak masa sahabat ilal ana, sampai sekarang, sampai tahun 900-an Hijriah itu, masa hidupnya Imam Suyuti. Dia berani mengambil kesimpulan seperti itu karena terus berlangsung. Nah, berarti ini kata beliau sejak masa sahabat udah berlaku di Makkah dan Madinah. Wa annahum akhadhuha khalafan an salafin, dan mereka mengambil kesunahan ngasih makan 7 hari itu an salafin, khalaf an salaf, orang belakang dari orang yang sebelum mereka, ila sadril awal, sampai pada masa awal Islam, masa-masa sahabat. Wa ra'aitu fit tawarikh katsiran fit tarajimil a'immah, dan aku lihat di dalam kitab-kitab tarikh, sejarah, banyak pada tarjamah imam-imam. Tarjamah itu biografi, tarajim jamak tarjamah biografi dari imam-imam itu. Mereka berkata, wa aqaman nasu, orang-orang berdiri ala qabrihi, di kuburannya, sab'ata ayyam, 7 hari. Apa yang mereka lakukan? Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Nah, jadi kalau ada seorang imam yang wafat, masyarakat terus membacakan Al-Qur'an 7 hari. Bahkan macam yang udah kita baca kemarin, ada yang lebih dari itu. Tradisi ini masih berlangsung di Mengkuat. Orang-orang berada, orang tuanya meninggal, tapi secara umum orang 3 hari. 3 hari. Ya, Mungkin ada juga yang sampai 7 hari. Ada, tapi dengan keuangan juga. Ya, diupah, ya, dibayar. Yang dibayar itu santri-santri sekitar situ. Karena saya termasuk santri dulu, Ya, cair lah. Jadi itulah makanya berani mengambil kesimpulan seperti itu Imam As-Suyuti. Ya, karena pada masa beliau katakan masih berlangsung, dan itu di Mekah, di Madinah. Ya, itu menunjukkan bahwa terus menerus dibuat dari generasi ke generasi, lam tutrok, berarti tidak pernah ditinggalkan sejak masa sahabat. Kalau tidak, mana mungkin mereka buat saja. Nah, selanjutnya, wa akhrajal hafidh al-kabir Abul Qasim Ibnu Asakir fi kitabih al-musamma tabinu kadhibil muftari, boleh juga kidbil muftari, fima nusiba ila al-imami Abil Hasan al-Ash'ari. Al-Hafidh al-Kabir Abul Qasim Ibnu Asakir, yang lebih dikenal dengan Ibnu Asakir saja, itu mengeluarkan dalam kitabnya yang bernama Tabyin Kidbil Muftari atau Tabyin Kadhibil Muftari. Karena kidb ini boleh dibaca kadhib, boleh dibaca kidb. Menjelaskan kebohongan al-muftari, orang yang membuat-buat atau mengada-ngada pada apa yang dinisbahkan kepada Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Jadi mengada-ngada yang dinisbahkan pula perbuatan itu kepada Abu Hasan al-Ash'ari, padahal bohong. Sami'tu Syekh al-Faqih Abul Fath Nasrullah ibn Muhammad ibn Abdul Qawi al-Masisi yaqulu, aku mendengar Syekh Faqih Abul Fath Nasrullah bin Muhammad bin Abdul Qawi al-Masisi. Al-Masisi berkata, tufiya Syekh Nasr ibnu Ibrahim al-Maqdisi, wafat Syekh Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi fi yaum ats-tsulatsa, pada hari Selasa, at-tasi'i minal Muharram, pada tanggal 9 dari bulan Muharram, sanata 90 wa 400, tahun 490.
Dimashq, di Damaskus. Wa aqamna ala qabrihi sab'a layalin, dan kami berdiri terus di kuburnya itu 7 hari 7 malam. Naqra'u kulla lailah, kami membaca setiap malamnya 20 khatmah, 20 kali khatam. Kalau 7 malam kali 20 berarti sampai berapa? 140, sampai 140 kali khatam. Itu berlangsung pada tahun 490. Jadi ini Hawilil Fatawi Imam As-Suyuti. Memang kita katakan tradisi sampai di sini, tapi itu sudah dari dahulu, bukan di sini saja. Tadi bahkan disebut di Mekah, di Madinah, di Damaskus. Nah, maka sekali lagi Imam As-Suyuti berani mengambil kesimpulan ini memang sudah sejak zaman sahabat tidak ditinggalkan. Makanya terus dia berlangsung. Kalau ada satu generasi saja memutus itu, meninggalkan itu secara total, itu tidak akan sampai ke generasi setelahnya. Jadi artinya seperti ini bukan dibuat-buat sekarang. Ini bukan bid'ah yang mengada-ngada. Ar-Rakha Ibnu Asakir wafat al-Faqih Nasr fi yaumi Ashura sanata 90. Faqala man syayya'ahu lam yumakkinna dafnuhu ila qaribil maghribi li'anna al-khalqa halu bainana wa bainahu wa lam nara janazatan mithlaha wa aqamna ala qabrihi sab'a layalin. Ini Ar-Rakha Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir Ar-Rakha membuat tarikh, buat tanggal wafatnya Faqih Nasr fi yaumi Asyura. Nah, jadi memperingati tanggal wafatnya itu pada hari Asyura pada tahun ke-90. Ya. 90 yang tadilah 90 pada arba'imiyah. Ya. 9 tahun 90 pada tahun 400-an. Ya. Dia berkata, man syayya'ahu, siapa yang mendatangi kuburnya, lam yumakkin dafnuhu, tidak memungkinkan baginya dafnuhu, menguburkannya ila qaribil maghribi, hingga sampai mendekati maghrib. Maksudnya sangkingkan rame, kalau ada orang datang mau ikut menguburkan, sangkingkan ramenya, sampai menjelang maghrib baru bisa sampai kubur itu. Kenapa? Li'annal khalqa, karena khalqa makhluk, maksudnya orang-orang, halu bainana wa bainahu, menghalangi, karena sangkingkan banyaknya antara kami dan antaranya, antara kita dan antaranya. Antara kubur yang mau datang tadi, kubur Al-Faqih Nasr tadi bin Ibrahim Al-Maqdisi. Walam nara janazatan mislaha, dan kami tidak pernah melihat jenazah semisal itu. Ramainya luar biasa manusianya. Wa aqamna ala qabrihi, dan kami berada di kuburnya itu selama 7 malam. Ya. Apa yang dilakukan? Yaqra'unal Quran, bacakan Quran. Ini disebut oleh Imam Al-Hafidz Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala. Wa tasadduqu 'anil mayyiti ala wajhin syar'iyyin matlubun wa la yutaqayyadu bi kaunihi 7 ayyamin aw akthar aw aqalla aw taqyidun bi ba'd al-ayyami min al-awa'id faqat kama afta bidzalika as-sayyid Ahmad Dahlan wa qad jarat 'adatun nas bit tasadduqi 'anil mayyiti fi thalithin min mautihi wa fi sabi'in wa fi tamamil 20 wa fil 40 wa fil 100 wa ba'da dhalika yuf'alu kulla sanah hawlan fi yaumil mauti kama afadana Syekhuna Yusuf As-Sanbalawi. Dan bersedekah untuk mayat, untuk orang yang sudah mati itu ala wajh syar'iyyin, sesuai dengan wajah syar'i, sesuai dengan sisi syariatnya adalah matlub, dituntut juga untuk melakukan itu. Wala yutaqayyadu, dan tidak dibatasi atau diqaidkan, disyaratkan 7 hari atau lebih atau kurang. Dan mentakyidnya mensyaratkan sebahagian hari itu minal awaidi faqat. Kalau ada yang hanya sebahagian hari saja, itu termasuk dari awaid. Awaid itu jamak dari adat saja. Sebagaimana difatwakan demikian oleh Syekh Ahmad Dahlan. Wa qad jaral adatun nas, dan sungguh telah berlaku adat orang-orang bersedekah anil mayit, untuk si mayit pada salisin min mauti, hari ketiga dari matinya, pada hari ke-7 sabi', dan pada hari 20 tamamil 20, sempurna 20, wa fil 40, pada hari ke-40, dan wa fil 100, hari ke-100, wa ba'da dzalika, setelah itu dilakukan kulla sanatin haulan, setiap tahun haul, setahun penuh pada
hari wafatnya itu sebagaimana disebutkan oleh Syekhuna Yusuf As-Sanbalawi ini. Nah, ini dari kitab Nihayatuz Zain, Syekh Nawawi Bantani pada bab wasiyah. Pada bab wasiyah. Nah, jadi bukan merupakan yang diada-ada. Nah, berkaitan dengan hari, itulah tadi. Kalau 7 hari jelas apa yang disebutkan Imam Taus tadi. Begitu juga yang 40 hari ada yang disebutkan oleh Ibnu Juraid tadi. Nah, tapi kalau ada yang lebih dari itu atau yang kurang, itu tradisi saja. Harinya, tapi isinya itu matlub, sesuai dengan yang dituntut dalam syarak. Tak ada beda. Ida'ut ta'am min ahlil main, menghadiahkan makanan dari ahlil main. Macam kita orang yang dapat musibah itu kemudian dia menyediakan makanan untuk orang yang melayat contoh. An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha kanat idza mata al-mayyitu min ahliha fajtama'a lidzalika an-nisa'u thumma tafarraqna illa ahlaha wa khassataha amarat bi burmatin min talbinah fatubikhat thumma suni'a tharid fasubbat at-talbinah 'alayha thumma qalat kulna minha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-talbinatu majammatun li fuadil marid tadhhabu bi ba'dil husni. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha wa an sahabati ajma'in, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia Siti Aisyah ini apabila ada yang mati dari keluarganya, kalau ada keluarganya meninggal dunia, fajtama'a lidzalikan nisa, lalu berkumpullah para wanita untuk itu, tsumma tafarraqna illa ahla, kemudian mereka terpisah, maksudnya pulang, kecuali keluarga-keluarganya saja, wa khassataha, kecuali keluarga-keluarga dan khassa, sebenarnya khassa ini juga ahli artinya, jadi keluarga-keluarga dan kerabat lah, keluarga-keluarga dan kerabat-kerabatnya. Amarat bi burmah, Siti Aisyah menyuruh untuk mengambilkan burmah. Burmah ini kalau bahasa kita mangkok besar, seperti burmah ini, baskom lah, atau mangkok besar, min talbinah, dari talbinah. Talbinah tahu? Itu ada juga dijual itu dari gandum. Macam kalau kita apa itu, sereal itu. Nah, begitulah dia. Kalau talbinah itu udah diaduk. Ya. Ini cocok untuk orang sakit mah. Dulu beli juga ini. Kayak waker gitu. Waker. Dia tinggal di ini aja, kasih air. Talbinah. Dulu beli dulu Ustaz apa? Ustaz Darwin jualan ini, jual talbinah. Ustaz Najib. Kitab dia samping ada juga dia jual talbinah. Sekarang udah banyak produk. Jadi memang namanya talbinah. Fatubikhat, lalu dimasak. Tsumma suni'a sarid, kemudian dibuat sarid. Nah, dibuat macam jadi bubur. Sarid ini macam bubur. Ya. Jadi sarid macam bubur. Fasubbat at-talbinah, lalu dituangkanlah talbinah. Alaiha, di atasnya. Itu sarid tadi. Tsumma qalat, kemudian dia berkata, kulna minha. Makanlah kalian. Silakan makan. Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, at-talbinah majammatun li fuadil marid. Talbinah itu majammah, menyehatkan bagi fuadil marid, hati orang yang sakit, menghilangkan sebahagian dari kesedihan. Jadi makanya orang menjual talbinah itu selalu dengan obat-obat alternatif itu. Ada madu, ada talbinah dan semuanya. Lalu mereka katakan ini apa? Tib nabawi, obat ala Nabi. Karena talbinah juga disebutkan Nabi SAW sebagai obat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam at-tib. Betul, dalam tib. Dalam medis, berobat. Bab talbinah bagi orang sakit
dan At'imah bab talbinah. Ya. Dan pada kitab Al-At'imah, makanan pada bab talbinah. Jadi kalau Muslim dalam kitab As-Salam bab talbinah, Majma' li Fuadil Marid. Anil Ahnaf ibn Qais qala kuntu asma' Umar radhiyallahu anhu yaqulu la yadkhulu ahad min Quraisy min babin illa dakhala maunasun fala adri ma ta'wilu qawlihi hatta tu'ina Umar radhiyallahu anhu fa amara Suhaiban radhiyallahu anhu an yusalli bin nas thalathan wa amara an yaj'ala lin nasi ta'aman falamma raja'u min al janazah ja'u wa qad wudi'atil mawaidu famsaka an-nasu anha lil huzni alladhi hum fihi faja'a al-Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu faqala ya ayyuhan nas qad mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فأكلنا وشربنا ومات أبو بكر رضي الله عنه فأكلنا وشربنا أيها الناس كلوا من هذا الطعام فمد يده ومد الناس أيديهم فأكلوا فعرفت تأويل قوله. Ini dari Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais. Inilah yang kemarin ada itu di antara yang bertawassul dengan Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka wa tawassalu ilaika binabika Nabi Rahmah. Dia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yadkhulu ahadun min Quraisy. Tidak masuk seorang pun dari suku Quraisy fi babin, ke dalam pintu, kecuali da'akhala ma'ahu nasun, masuk bersamanya orang-orang. Jadi sebelum wafat Umar bin Khattab pernah berkata begini, tidak akan masuk satu orang dari suku Quraisy kecuali orang-orang lain akan masuk bersamanya. Fala adri ma ta'wilu qaulihi. Aku tidak tahu apa takwil dari ucapan Umar. Kata Umar, nanti ada orang dari suku Quraisy tak masuk orang itu ke pintu ini. Sebelum dia masuk, orang-orang tak masuk. Begitu dia masuk, barulah orang-orang nanti akan masuk bersamanya. Dia lah buka calak. Jadi Ahnaf bin Qais mendengar ini, apa maksud cakap Umar? Takwilnya apa? Maka dia katakan, fala adri, aku tak tahu apa takwil ucapan Umar ini. Hatta tu'aina Umar, sampai Umar ditikam, dibunuh radhiyallahu anhu, kemudian wafatlah dia karena ditikam itu. Nah, cuman sejak ditikam itu kan beberapa hari dia sakit, enggak langsung wafat, ada beberapa hari. Fa amara Suhaiban, lalu dia menyuruh Suhaib an yusalli bin nas salasan, untuk salat. Artinya mengimami salat orang-orang, binas orang-orang salasan selama 3 hari. Suhaib pengganti Umar, untuk menjadi imam salat. Wa amara an yaj'ala lin nas ta'aman, dan dia menyuruh an yaj'ala, untuk Suhaib tadi disuruh juga oleh Umar untuk membuatkan makanan bagi orang-orang. Maka ketika mereka kembali dari jenazah, dari menguburkan jenazah, ja'u, mereka pun kemudian datang, qad wudi'atil mawaidu, sudah diletakkan hidangan. Jadi mereka datang, balik sudah terhidang. Tapi fa'amsakan nasu an halil husni, orang-orang masih menahan diri, tak makan, tak langsung dimakan itu. Kenapa? Lil huzni, karena kesedihan, alladhi hum fihi, yang sedang mereka rasakan. Lalu faja'al Abbasu, datanglah kemudian Abbas. Abbas ini kan suku Quraisy, paman Nabi, bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Lalu dia berkata, ya ayuhan nas, hei orang-orang semua, qad mata Rasulullah SAW, sungguh Rasulullah SAW wafat, fa'akalna wa syaribna, kita makan, kami minum. Wafat dia, yang wafat, yang hidup makanlah, walaupun sedih, minumlah. Wa mata Abu Bakrin, wafat pula setelah Rasul Abu Bakar, kami tetap juga kami makan, kami minum. Ayuhan nas, maksudnya apa? Sekarang Umar wafat, makan juga lah kita, ayo makan, ayo kita makan, udah terhidang. Ayuhan nas, kulu min hadha ta'am, wahai orang-orang semua, yuk kulu min hadha ta'am, makan makanan yang sudah dihidangkan ini. Famadda yadahu, lalu dia buka calak, mamadda, lalu dia Al-Abbas menjulurkan tangannya untuk mulai mengambil makanan itu.
wa maddan nasu aydiyahum, lalu barulah ikut orang-orang lain menjulurkan tangan mereka untuk makan. Fa'akalu, barulah kemudian mereka makan. Kata Ahna bin Qais, fa'arabtu ta'wila qawlihi, inilah baru aku tahu apa takwil cakap dari Umar itu. Rupanya maksud Umar, nanti aku mati, orang-orang tak makan, tak mau ke rumah ini sampai datang Abbas yang dari suku Quraisy, dialah yang kemudian tak masuk seseorang kecuali bersamanya. Ya, yang ngomong tadi ya. Ya. Langsung meninggal makan ya kami gitu. Ya. Abu Bakar meninggal makan juga kami. Nah ini Umar meninggal kenapa tak makan? Yuk makan kita. Udah dihidang pula lagi. Ja'u apa tadi? Ja'u wa qad udi'at al-mawaid. Begitu pulang mereka yang menguburkan itu, makanan pun sudah terhidang. Dan itulah yang masih tetap dibuat oleh kita. Kecuali mereka yang Salafi Wahabi itulah yang menyatakan ini bid'ah. Rawahu Tabrani, diriwayatkan Imam Tabrani, wa qala Haythami, berkata Imam Ibnu Hajar Haythami, wa fi Ali bin Zaid wa hadithu Hasan. Ada Ali bin Zaid, hadisnya Hasan. Wa baqiya rijalihi rijal sahih, sedangkan periwayat-periwayat lainnya adalah rijal sahih, periwayat sahih. Dalam kitab Majmu' Az-Zawaid wa Manba' Al-Fawaid. Wal Matalib Al-Aliyah bi Zawaid Al-Masanid, dalam kitab Matalib Aliyah juga Imam Ibnu Hajar Asqalani. Kemudian Ithabul Khiyaratil Muhirah bi Zawaid Al-Masanid Al-Ashara lil Hafidz Al-Busiri. Dalam kitab Tarikh Baghdad juga Imam Khatib Al-Baghdadi, dan dalam kitab Manaqib Ibnu Jauzi. Ya, tercantum ini dalam kitab-kitab para ulama kita. Jadi kalau ini pula kemudian mau dituduhkan sebagai sesuatu yang bid'ah, ini sahabat inilah. Abbas ini kan sahabat. Walaupun dia memang paman Nabi, tapi usianya lebih muda dari Nabi. Nah, itu pula. Kenapa? Karena tutur dan beda ayah. Beda emak dengan ayah Nabi, beda emak. Haddatsana Muhammad ibn al-Ala akhbarana Ibnu Idris akhbarana Asim bin Kulayb an Abi an rajulin min al-Ansar qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-qabri yusil hafira awsi' min qibali rijlaihi awsi' min qibali ra'sihi falamma raja'a istaqbalahu da'iya imra'atin فجاء وجيء بالطعام فوضع يده ثم وضع القوم فأكلوا فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوك لقمة في فمه ثم قال أجدوا لحم شاة أخذت بغير إذن أهلها فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى البقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأسارى. Ini menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala, menceritakan kepada kami Ibnu Idris, akhbarana menceritakan kepada kami Asim bin Kulayb dari ayahnya dari rajul minal Ansar. Ada seseorang dari Ansar, orang Madinah, berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju jenazah orang wafat. Lalu kulihat Rasulullah SAW wa huwa 'alal qabri, di kuburan itu yusil hafirah, berpesan kepada si penggali kubur, ausi' min qibali rijli, luaskan, lebarkan sebelah kakinya. Kepada penggali kubur Nabi bilang, ausi', luaskan kakinya itu, bagian kaki dari lubang kubur itu. Kemudian ausi' min qibali ra'si, kemudian luaskan juga, besarkan sedikit bagian kepalanya. Berarti kubur itu Model kuburnya beda dengan kubur kita. ya, kita karena selalu pakai lahat. Dia kata Nabi, ausi' min qibali ra'si, luaskan, lapang sedikit sebelah kepala. Lubang masuk dalam. Ya, lahat. Jadi kalau lahat dia tak pala diganjel-ganjel lagi kan, tanah itu aja udah bisa diganjel. Kayak sepapan. Kalau pakai lahat kan. Sebelah ke kakinya juga, sebelah kepalanya kata Nabi kan, luas. Diluaskan sedikit, lebarkan. Falamma raja'a, maka ketika dia pulang, istaqbalahu da'i imra'ah. Menghadapnya atau menyambutnya da'i imra'atin. Orang yang mengundang atau mengajak si perempuan, seorang perempuan. Faja'a, lalu dia datang,
waji'a bit-ta'am, ya, dan membawa makanan. Fawada'a yadahu, kemudian dia Nabi SAW meletakkan tangannya pada makanan tadi. Tsumma wada'al qaumu, kemudian kaum atau orang-orang lain yang ada pada saat itu juga meletakkan tangannya, fa'akalu, lalu mereka makan. Fanadhara abauna Rasulullah SAW, lalu ayah-ayah kami menengok Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaluku luqmatan fi fami. Yaluku apa namanya? Mengeluarkan suapan dari mulutnya. Tsumma qala, lalu dia berkata, ajidu lahma syatin ukhidat bi ghairi idzni ahliha. Jadi kata Nabi, aku mendapati daging kambing yang diambil tanpa izin pemiliknya. Jadi pulang dari menguburkan, disambutlah oleh keluarga ahli musibah, ya, memanggil istrinya juga bersama istrinya untuk membawakan makanan. Diletakkan makanan itu, Nabi pun makan. Ikutlah orang-orang makan. Lalu orang-orang sahabat yang ada bersama Nabi ketika itu menengok Nabi udah makan, suapannya itu dikeluarkan balik. Lalu apa yang menjadi sebab? Kata Nabi, aku dapati, tahu Nabi, tahu daging kambing, berarti hidup makanan yang didengar itu tanggung kambing. Nah, kalau kita banyak kan ikan asinnya, atau itulah, atau ikan-ikan kecil-kecil tuh biasa kalau orang meninggal tuh kan. Ikan kecil tuh kan, kadang ikan densis tuh. Kalau ini kan tambah kambing. Jadi kata Nabi, aku dapati daging kambing diambil tanpa izin pemiliknya. Apa itu pemiliknya? Nah, kalau dah Nabi berkata begitu, berarti memang betul itu, Nabi tahu kan. Farsalatil mar'ah, maka perempuan itu kemudian istri dari orang yang tadi itu, farsalat, mengutus, faursilat, diutus kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, lalu dia berkata, ya Rasulullah, aku mengirim seseorang ke Baqi. Ini bukan kuburan ya. Baqi itu kan tempat dulu namanya. Kuburan di situ disebut dengan kuburan Baqi. Ke kampung Baqi untuk membelikan yashtari lisatan, untuk membelikan untukku kambing. Jadi dikirim orang untuk belikan kambing. Falam ajid, aku tidak dapati, tak dapat kambing di situ. Maka aku kirim jarin li kepada tetanggaku untuk qad ishtara syatan, yang telah membeli seekor kambing, untuk mengirim kepadaku kambing tersebut dengan harganya. Jadi tadi mau dibeli langsung di Baqi, tak ada dapat. Ada tetangga yang barusan beli kambing. Jadi ku kirim orang untuk beli kambing tetangga ini dengan harganya berapa dia beli, karena udah tak dapat lagi barang. Falam yujad, tidak pula dapat juga. Kenapa? Karena tetangganya tadi sedang tak ada. Fa'arsaltu ila imraati, lalu aku kirimlah utusan kepada istrinya, istri dari tetangga yang barusan membeli kambing tadi. Fa'arsalat ilayya biha, lalu istrinya mengirimkan kepada aku kambing ini. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW berkata, at'imihil usara, kasih makan ini kepada tawanan-tawanan. Jadi ini artinya apa? Inilah artinya bahwa kalau istri tanpa izin suami, ini karena suaminya tadi tak ada, suami dari tetangga ini, untuk membeli kambing. Kambing di pasar tak dapat. Ada tetangga yang dapat, barusan beli kambing, maka mau dibelilah ini. Datang dikirim utusan ke rumah tangga ini, suaminya sedang tak ada. Pandai-pandaian pula istrinya. Pandai-pandaian pula istrinya. Nah, dijual istrinya. Nah, inilah kata Rasul, aku dapati daging kambing diambil tanpa hak pemiliknya, karena tak dapat izin dari suaminya. Nah, poin kita bukan di situ. Poin kita pada begitu Nabi pulang dari kuburan tadi, Nabi disediakan makanan. Nabi pun memakannya.
Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Daraqutni, Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kabir bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Da'i imra'atin kadza fi nusakhil hadirah wa fil mishkat da'i imra'atihi bil idafa ila ad-dhamir qala al-qari ay zaujatul mutawaffa. Jadi da'i imra'atin begini yang terdapat di dalam nuskha-nuskha yang ada, yang hadirah, yang ada. Dalam kitab Al-Mishkat bukan da'i imra'atin tapi da'i imra'atih, diidhafahkan kepada dhamir, ada imra'atihi. Berkata Al-Qari ai zaujatul mutawaffa, artinya istri dari orang yang wafat. Da'i imra'atin tadi istri orang yang wafat. Berarti iya, bukan istri dari keluarga yang menyambut Nabi tadi. Rupanya istri dari yang wafat tuh. Dialah berarti balik Nabi dari kuburan, disambutlah oleh istri yang wafat ini, kemudian dibawakanlah makanan. Dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abu Dawud, Sunan Abi Dawud Samsul Haq. Fahada yadullu ala ibahati sun'i ahlil maiti at-ta'ama wa da'wati ilaihi wa zada al-malikiyah anna ma yasna'uhu aqaribul maiti min at-ta'ami jam'in nasi ilaihi in kana li qira'ati Qur'anin wa nahwiha mimma yurja khairul mayyit fala ba'sa bihi wa amma idza kana li ghairi dzalika fayukrahu. Maka ini menunjukkan ibahah, mubah, bolehnya ahli mayit membuatkan makanan dan ad-da'wa ilaihi, dan mengundang kepadanya, artinya mengajak orang untuk makan. Wa zadal malikiyah, dan dalam mazhab Maliki, ulama-ulama Malikiyah itu menambahkan bahwasanya apa yang dibuat oleh kerabat mayit, berupa ta'am, makanan, dan juga apa yang dibuat oleh kerabat mayit mengumpulkan orang untuk makan. In kana li qiraati Qur'an wa nahwi, kalau untuk membaca Al-Qur'an atau seumpamanya untuk tahlilan, mimma yurja khairuhu, dari sesuatu yang diharapkan ada kebaikannya. Ya, baca Quran, tahlil, zikir, apa tak baiknya? Baik semua. Lil mayit, ada kebaikannya bagi mayat, fala ba'sa bihi, maka itu tidak ada masalah. Tapi amma idza kana li ghairi dzalik, adapun apabila untuk selain itu, bukan untuk yang baik, maka fayukrah, dimakruhkan. Dahulu di antara tradisi orang jahiliyah itu dikumpulkan orang-orang setelah meninggal, ada yang meninggal, diundang orang-orang, dikumpulkan, kasih makan, diminta untuk meratap bersama. Dan itu tanda-tanda orang apa? Tanda orang-orang besarnya begitu. Dikumpulkan orang, dihidangkan, kemudian di meratap. Cina ya? Dibayar untuk menangis. Pengalaman juga. Oh ya. Itu bukan keluarga ya? Siapa ya? Dibayar. Nah, ini terdapat dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, Wizara Al-Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah Kuwait. Qala Al-Allama Al-Qari, Mula Ali Qari, madhab Hanafi. Dalam kitab Al-Mirqad, Syarah Miskat, ba'da dzikri hadits Asim ibn Kulayb al-madhkur, ma nasuhu hadha al-hadits bi dhahirihi yaruddu ala ma qarrarahu ashabu madhhabina min annahu yukrahu ittikhadhu at-ta'am fi al-yawm al-awwal aw al-thalith aw ba'da al-usbu'i kama fi al-Bazzaziyah. Berkata Allamah Mula Ali Al-Qari, disebut Qari saja, dalam kitabnya Al-Mirqad, setelah menyebutkan hadis Asim bin Kulayb yang disebutkan ini, manasuhu, yang isinya, maksudnya apa yang disebut oleh Al-Qari, Mula Al-Qari ini, inilah dia isinya. Hadzal hadis bi dhahirihi, hadis ini dengan zahirnya menolak, yaruddu, menolak, membantah atas apa yang ditetapkan oleh ashabu madhhabina, oleh ashab madhab kita, maksudnya madhab Maliki, oleh ulama-ulama madhab Maliki, bahwasanya yukrah, dimakruhkan, ittikhadu ta'am, membuatkan makan pada hari pertama atau hari ketiga atau setelah 1 minggu, sebagaimana terdapat di dalam kitab Al-Bazzaziyah. Artinya memang ada juga di dalam mazhab Maliki itu yang menyatakan makruh, tapi sesama mazhab Maliki sendiri seperti Mula Al-Qari, dia membantah itu. Kenapa? Karena ada hadis ini tadi. Ada hadis ini.
Nah, ini dalam kitab Raf'ul Ishkal Syekh Ismail Al-Yamani wa Ibtal Al-Mughalat fi Hukm Al-Walimah min Ahli Mayit ba'da al-Wafat. Ini juga dicantumkan dalam kitab Raf'ul Ishkal. Syekh Ismail Al-Yamani. Al-musafahatu ba'da al-maktubati. Berjabat tangan setelah salat wajib. Salaman. An Yazid ibn al-Aswad qala hajajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'. Qala fa shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi aw al-fajr. Qala thumma harafa jalisan aw istaqbala an-nasa biwajhihi. Qala wa nahadha an-nasu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadtu ma'ahum wa ana yawma idzin ashabbur rijal wa ajalladuhu. Qala fama ziltu uzhimu an-nasa hatta wasaltu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi yadi fa wada'tuha imma ala wajhi aw sadri. Qala fama wajadtu syai'an atyaba wala abrada min yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa yawma idzin fi Masjidil Khaif. Ya, dari Yazid bin Aswad, dia berkata, kami haji bersama Rasulullah SAW, haji wada. Nah, karena memang Nabi sekali inilah hajinya. Lalu dia berkata, Yazid bin Aswad tadi, fa shalla bina Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW salat bersama kami, salat subuh atau salat fajar. Kemudian tsumman harafa jalisan. Kemudian dia berbalik dalam keadaan duduk. Awis taqbalan nas biwajhi, atau dia menghadap orang-orang, menghadap ke makmum dengan muka, dengan wajahnya. Nah, membalik menghadap kepada makmum. Qala, lalu dia berkata lagi, Yazid bin Aswad tadi berkata, wa nahadhan nas ila Rasulullah SAW. Begitu Rasul sudah membalik menghadap, bangkitlah orang-orang untuk menuju Nabi SAW. Begitu nampak sahabat-sahabat itu Nabi selesai salat balik menghadap kepada mereka, bangkitlah sahabat-sahabat ini semuanya mengejar Nabi, mendatangi Nabi SAW. Wa nahatu ma'hum, kata Yazid bin Aswad, aku pun bangkit bersama-sama mereka mau mengejar Nabi SAW ke depan. Wa ana yawma idzin asyabbur rijal, aku ketika itu yang paling muda, asyab, yang paling syabab, yang paling muda dari orang-orang yang ada. Wa ajalladuhu, dan yang paling kuat, termasuk yang paling kuatnya. Qala, lalu dia berkata lagi, fama ziltu uzhimun nas, maka aku terus berdesak-desakan dengan orang. Maka muzahama itu artinya padat, artinya macet. Aku berdesak-desakan dengan orang, dengan sahabat-sahabat yang lain, hatta wasaltu ila Rasulullah SAW, hingga aku pun akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW. Wah, begitulah. Begitu Nabi SAW selesai salat itu, Nabi kemudian menghadap, berlarian orang, bangkit, lari datang. Apa itu? Mau salaman, macam kita lah. Begitu selesai satu, bangkit orang mau salaman. Datang, hingga sampailah aku kepada Rasulullah SAW. Fa akhadtu bi yadihi, lalu ku ambil tangannya. Nah, aku jabat tangan Nabi SAW. Ku letakkan imma ala wajhi, di mukaku dan atau di dadaku. Nah, diletakkan di muka, di dada. Karena orang ramai ini. Qala, lalu dia berkata, Yazid bin Aswad tadi berkata, fama wajadtu syai'an, aku tidak pernah mendapatkan sesuatu atyaba, yang lebih wangi, wala abroda, dan yang lebih dingin dari tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku dapatkan sesuatu yang lebih wangi dari tangan Nabi, lebih sejuk dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa yawma idzin fi Masjidil Khif. Yazid bin Aswad berkata, Nabi ketika itu sedang berada di Masjid Khif. Di Masjid Khif, Masjid Khif ini di Muzdalifah. Kalau di Arafah itu Masjid Namirah. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, sahabat saja habis Nabi salat dikejar Nabi untuk dapat salaman. Nah, maka kata Imam Nawawi sendiri, ya, secara isi itu tetap berada pada hukum kesunahan jabat tangan kapan saja. Kapan saja. Adapun yang dilakukan setelah salat asar atau salat subuh, nah, itu tetap tidak keluar dari kesunahan berjabat tangan. Nah, istilahnya tidak di luar salat pun sunnah berjabat tangan. Musafah, nah, tidak habis salat, apalagi habis salat. Dari kata seseorang, sekarang udah ganti. Nah, itu yang lebih bid'ah. Karena ini dikatakan musafah itu kan meletakkan telapak tangan ke telapak tangan orang lain. Itulah, ini memang tentang seandainya begini pun, nah, itu tidak dikatakan jabat tangan karena ini batin, telapak tangan dalam. Nah, kok gini, atau apalagi siku lah, nah, itu mau ngajak tinju itu. Qala Syu'bah anil Hakam, qala sami'tu Aba Juhayfah, qala kharaja Rasulullah SAW bil hajra ila al-Batha, fatawadda'a,
ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة قال شعبة وزاد في عون عن أبيه أبي جحيفة قال كان يمر من ورائها المرأة وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم قال فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. Rawahul Bukhari. Dari Syu'bah, dari Hakam, dia berkata, aku mendengar Abu Juhaifah. Abu Juhaifah berkata, keluar Rasulullah SAW di Hajirah, dari Hajirah menuju Batha. Ini nama tempat yang ada di Mekah. Fatawadda'a, lalu dia berwudu, kemudian salat zuhur 2 rakaat dan salat asar. Berarti di qasar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatnya karena ini keluar perjalanan dari Hajirah mau ke Batha. Wa baina yadayhi, dan di hadapannya ada anazah. Qala Syu'bah wa zada fi Aun an Abi Juhaifah. Ada anazah, apa anazah? Belum sempat menengok. Anazah. Ada tak? Anazah. Anazah. Anazah bil lughatil arabiyyah ar-ra'sus. تعرف ومعنى عنزة في معجم المعاني الجامع معجم عربي. عنزة اسم جمع أنز وعنزة. العنزة أطول من العصا أقصر من الرمح في أسفلها. عنزة الفأس حدها. عنزة اسم عنزة أنز أنس المعز والظباء. Anazah, ini anazah. Dan di hadapannya ini ada banyak makna anazah, ya. Dan di hadapannya ada anazah yang tepat ini atwalu, al-anazah atwal min al-asa aqsar min ar-rum fi asfaliha. Ya. Jadi semacam kayu atau tombak, tapi dia lebih panjang dari tombak, lebih pendek dari macam tongkat, tapi apa itu? Ini apanya? Bukan aso katanya. Ya, bukan tongkat. Tongkat. Yang kayu. Berapa panjangnya? Lebih panjang dari tongkat, lebih pendek dari tombak. Jadi atau ada kayu lah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada macam kayu lah. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah, dan ya, dia menambah di dalam riwayat tersebut, dan menambah dalam riwayat ini Aun dari ayahnya Abi Juhaifah, dia berkata kana yamurru min wara'iha, adalah lewat dari belakangnya al-mar'atu, perempuan. Jadi kalau di anazah tadi di hadapan Nabi, di belakangnya baru perempuan yang lewat. Jadi ada kayu ini jadi pembatas lah, depannya Nabi yang lewat, kalau perempuan di belakang. Wa qaman nasu, dan orang-orang pun kemudian berdiri. Dan orang-orang qauma berdiri, faja'alu ya'khuduna yadayhi, mereka mulai mengambil tangan Nabi, menjabat tangan Nabi, fayamsahuna bi wujuhahum, lalu mereka mengusapkan dengannya itu ke wajah mereka. Tangkap tangan Nabi, ini kan ke wajah, diusap. Qala, lalu dia berkata, Abu Juhaifah tadi, dia berkata, lalu aku mengambil tangan Nabi, fawadatuha ala wajhi, ku letakkan pula di wajah. Letakkan di wajah tangan Nabi. Fa idza hiya abradu min at-thalji, maka dia tiba-tiba dia lebih dingin dari salju, wa atyab, dan lebih wangi, raihatan, baunya, dari misik, dari kasturi. Nah, inilah mengambil tangan Nabi, itulah maksudnya tadi menjabat, musafahah. Qala an-Nawawi wa amma takhsisul musafahah bima ba'da salatai subhi wal asri faqad mathala Ibnu Abdis Salam fil qawaid al-bid'ah al-mubahata minha. Berkata Imam Nawawi,
Dan adapun mengkhususkan salaman atau jabat tangan setelah sholat subuh dan sholat asar, ini maka sungguh Ibnu Abdissalam, Izzuddin Ibnu Abdissalam membuatnya sebagai contoh dalam kitab Qawaid, masalah membuat sebagai misal dalam kitab Qawaid, Qawaidul kitab Abdullah Ibnu Abdissalam Al-Qawaid. Itu dia buat sebagai contoh apa? Membuat contoh oleh Abdullah Ibnu Abdissalam dalam kitabnya Al-Qawaid. Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Kitab tentang masalah had. Sebagai contoh apa? Al-bid'atul mubahah. Bid'ah yang mubah. Di antaranya itulah dia. Bukan salamnya, tapi takhsis. Mengkhususkan bersalaman itu hanya setelah sholat asar dan sholat subuh. Itu adalah bid'ah. Tapi bid'ah yang mubah. Jadi kalau tidak dikhususkan mau sebelum sholat, mau setelah sholat, apalagi setelah sholat, ya, tentu itu keluar dari bid'ah. Ini dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar. Wa kadzal musafahatu bal hiya sunnatun aqibas shalawat kulliha wa inda kulli luqiyin wa lana fiha risalah samaituha sa'ada ahli al-islam bil musafahah aqibas salati wassalam. Dan begitu juga berjabat tangan, bahkan dia adalah sunnah akibas sholawat, setelah sholat. Sunnah setelah sholat semuanya, bukan setelah asar dan subuh saja, tapi semua setelah sholat yang 5 waktu. Satu, wa inda kulli luq, dan ketika setiap kali berjumpa, habis sholat semua yang 5 waktu itu sunnah, dan juga setiap jumpa itu sunnah. Dan bagi kita di dalam masalah ini ada risalah yang ditulis, sama ituha aku namakan kitab ini Sa'ada Ahli Islam. Ini judul kitabnya, Sa'ada Ahli Islam bil Musafaha Akibas Shalah Wassalam. Kebahagiaan orang Islam ketika dengan berjabat tangan setelah salat dan salam. Ini dari Durarul Hukam syarah Ghurarul Ahkam minal Hanafiyah. Situ sajalah dulu, wallahu a'lam. Izin ada apa sedikit, ada urusan sedikit. Siap-siap. Alhamdulillah.